Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak bapak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Baik. Karena anak-anak bapak semuanya sehat, tentu kesehatan itu kita gunakan untuk hal-hal positif. Salah satunya adalah kegiatan untuk belajar dan berpikir. Baiklah. Seperti biasa, kali ini kita laksanakan kembali kegiatan membaca doa sebelum kegiatan pembelajaran. Siap? Pandu, kita kelas silakan Pak dipimpin. Siap. Perhatikan ya, berdoa. Pembelajaran marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak. Baiklah, kita sudah memulai kegiatan kita pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan doa pembelajaran dimulai, mudah-mudahan ilmunya akan bermanfaat dan nanti jiwa kita akan semakin tenang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baiklah, sebelumnya Bapak juga ingin mengajak anak Bapak untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Tujuannya adalah agar kita tetap semangat dalam belajar. Siap? Siap. Baik, silakan berdiri anak-anak Bapak. Semuanya, Bapak sangat senang sekali pada hari ini. Anak Bapak pada hari ini karena kita sudah berdoa, kemudian tadi direncanakan untuk sama-sama menyanyikan lagu. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks pidato persuasif. Apa namanya? Struktur teks pidato persuasif. Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Tentang apa? Iya, tentang teks pidato persuasif, tapi tentang Gagasan dan pesan. Bagus, Luna. Tentang pesan, gagasan dan pesan pada teks pidato persuasif. Hari ini kita belajar tentang apa? Ya, tentang struktur teks pidato persuasif. Berarti pembelajaran kita sebelumnya sangat berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu masih dalam teks pidato persuasif. Yang kemarin itu tentang gagasan dan
Pesan. Hari ini tentang struktur. Baik, yang pertama tentang kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada hari ini. Indikator dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi anak-anak Bapak, kita pada kegiatan pembelajaran hari ini tentu ada yang akan kita capai. Silakan bantu baca kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita. Silakan nak. Pak. Boleh buka maskernya, boleh. Kompetensi dasar 3.4 menelaah struktur dan ciri kebangsaan pidato persuasif. Terus. Ya ini. Silakan. Kompetensi dasar mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Bagus, lanjut. Nih. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK menelaah struktur teks pidato. Menelaah struktur, kita akan berlatih belajar bagaimana supaya kamu mampu menelaah struktur teks pidato persuasif. Nah, ini ada gambar ini. Bapak berikan rangsangan kepada kita. Nah, coba perhatikan gambarnya. Gambar siapa ini? Kepala. Iya. Baguslah, Rahayu. Struktur apa ini? Bagian-bagian dari tubuh. Bagian-bagian dari tubuh. Tubuh apa ini? Tubuh manusia atau? Bagus. Yang lain, yang sini apa lagi? Leher. Terus? Dada. Baik. Berarti ini adalah contoh yang ada di lingkungan kita atau di sekitar kita, atau bahkan teman kita, diri kita sendiri sebagai manusia adalah memiliki struktur tubuh. Begitu juga materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang teks pidato persuasif. Berarti teks pidato persuasif itu punya struktur. Struktur dari apa? Ya, susunan dari bagian-bagian yang ada pada teks pidato persuasif. Akan dibaca, Mas Kenaro, buka dulu maskernya. Kuat bacanya Pak. Struktur teks pidato persuasif adalah unsur-unsur pembangun yang tersusun secara sistematis pada suatu teks pidato persuasif. Ya, tepuk tangan dulu untuk siapa nih? Terus, pidato persuasif adalah, silakan. Nah, berarti anak-anak Bapak sudah punya konsep tentang teks pidato persuasif terkait dengan struktur pidato tersebut. Paham sampai sini? Paham ya? Tidak ada lagi yang ragu? Baik. Baik, anak-anak sudah membagikan LKPD. Mana LKPD-nya? Silakan. Nah ini. Baik. LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sana ada petunjuk. Ada juga di situ bentuk kegiatan. Ada di situ contoh teks pidato persuasif. Ada di situ bagian-bagian yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu struktur teks pidato persuasif. Baik, siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita sesuai dengan LKPD. Maka untuk itu anak Bapak persilakan untuk membentuk kelompok dulu secara bersama-sama. Silakan. Persiapkan alat tulis, kemudian jangan lupa bukunya, buku pelajaran, pena. Nanti setiap kelompok memutuskan siapa ketua kelompoknya, tulis nama anggotanya di LKPD. Paham sampai sini? Nah ini Bapak tunggu ya, kelompok 1 di sini, ini kelompok 2, di belakang kelompok 3. Jadi kita 3 kelompok. Nah, silakan dimulai kegiatan pembelajarannya. Ini baca teks pidato persuasifnya dan ikuti langkah-langkahnya. Silakan. Silakan mulai, siap ya. Nah, silakan.
Ya, didiskusikan kelompoknya. Tentukan tulis nama-nama anggotanya dulu. Kelompok. Tulis nama ketua anggota. Ada pertanyaan sebelum dimulai? Paham? Silakan. Silakan berdiskusi. Kerjakan, nanti boleh bertanya. Kelompok 3 silakan dikerjakan, jangan ada yang tidak bekerja sama dalam kelompoknya karena Bapak tentu akan menilai keaktifan kamu dalam kelompok. Kemudian yang pertama apa kegiatannya tadi? Merumuskan pertanyaan yang ada pada teks pidato tersebut. Silakan. Kelompok 2 sudah merumuskannya, Pak? Nah, ya silakan. Kemudian kumpulkan bagian data-data atau informasi yang terdapat pada teks pidato persuasif. Kelompok 3 sudah ya. Lanjutkan lagi merumuskannya. Silakan ditulis, salin. Rumuskan, kemudian kumpulkan, baru diproses datanya, masukkan ke tabel format yang ada pada LKPD. Bapak berikan waktunya. Waktunya Bapak batasi ya. Waktunya hanya 5 menit. Silakan. Ada yang sudah siap? Belum? Dikasihkan jangan asal bicara. Silakan diikuti kegiatan tempatnya, diskusikan. Nah. Sudah dimasukkan pada tabelnya? Sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah dimasukkan ke dalam tabel hasilnya, silakan anak-anak Bapak kembali tuliskan pada tabel yang bagian terakhir. Nampak ini ada contohnya tabel bagian terakhir. Perhatikan. Kelompok 3 perhatikan. Ini kelompok 3. Kamu buktikan pada teks pidato persuasif itu bagian dari struktur yang dipelajari atau yang ada dalam materi. Yang pertama, pernyataan posisi, tahap argumen, kemudian penguatan pernyataan posisi. Masukkan ke dalam tabel ya, silakan. Bapak berikan waktu. Waktunya terbatas. Oke, Pak. Yang paling terakhir. Daftar terakhir. Oh, iya. Jangan lupa nama kelompoknya, judul teks pidatonya jangan lupa. Apa judul teks pidatonya tulis ada. Kalau ada yang sudah siap boleh
boleh disampaikan, nanti akan kamu presentasikan. Anggota kelompoknya menunjuk salah satu juru bicara ataupun ketua kelompok untuk mempresentasikan. Sudah kelompok 3? Sudah ya? Sudah? Sudah, Sri? Sudah? Rifki sudah? Kalau sudah, kalau belum, Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Bagus. Ya, tinggal kelompok 2 lagi. Kalau sudah siap, sampaikan. Sudah. Baik, anak-anak Bapak, kalau sudah dimasukkan bagian-bagian yang terdapat pada teks pidato persuasi tersebut, sudah berhasil kamu buktikan mana yang termasuk pernyataan posisi, kemudian rangkaian argumen, atau pada bagian struktur ketiga penguatan pernyataan posisi. Bapak tengok ini kelompok 3, kelompok 2 sudah lengkap, nanti dibacakan ya bergiliran. Bapak silakan untuk mempresentasikannya. Kelompok 1 siapa? Ketuanya, silakan maju. Baik, maju. Sini ya. Silakan dengarkan kelompok yang lain. Nanti boleh kita tanggapi dalam kegiatan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju sedikit Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Struktur pidato, pernyataan, isi paragraf pidato. Tepat hari ini kita memperingati 75 tahun kemerdekaan. Hari ini tak akan terjadi. Saya tidak akan berpidato saat ini. Begitu juga teman-teman sekalian. Ya, lanjut. Boleh jadi tak akan ada saat ini tanpa perjuangan para pejuang. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2, silakan maju. Hari kita maju. Ketuanya. Buka maskernya dan buatkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Struktur pidato, rangkaian argumen, isi paragraf pidato. Kita mengenal sebagian para pendiri bangsa ini. Ada Tan Malaka yang bermimpi akan adanya Republik Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Tan Malaka meyakini merdeka 100% hanya bisa dicapai ketika sebuah bangsa menentukan nasibnya sendiri. Ada Soekarno yang menjadi presiden pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kelompok 2, kelompok 3 silakan maju. Sebutkan nama kelompoknya. Kemudian ini hasil kelompok kami. Silakan ini disantai, kuatkan suaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terhadap struktur pidato. Yang judulnya adalah ingatlah kembali para pendiri bangsa. Ya. Struktur pidato yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Jadi mari kita kenang mereka, mari kenang perjuangan mereka. Jadikan keberhasilan mereka sebagai motivasi kita hari ini, bahwa kita bisa melalui apa saja jika kita mau bersatu di antara perbedaan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Terima kasih anak-anak Bapak. Pada hari ini anak-anak Bapak sudah mampu menelaah struktur teks pidato dan kamu sudah melewati proses kegiatan pembelajaran kita, materi pembelajaran kita tentang teks pidato atau struktur teks pidato. Yang pertama tadi kamu sudah bisa merumuskan apa saja pertanyaan yang terdapat atau yang bisa kita ajukan pada teks pidato itu. Yang kedua, kamu sudah mengumpulkan data atau informasi pada teks pidato yang ada di LKPD. Kamu sudah, anak-anak Bapak sudah berupaya menemukan informasi-informasi yang terdapat pada bagian pidato tersebut. Lalu kamu olah, anak-anak Bapak secara berkelompok sudah menemukan bagian-bagian dari struktur pada teks pidato itu. Setelah itu, anak-anak Bapak tadi juga sudah dimasukkan kepada format tabel yang ada pada bagian pembuktian bahwa
pada paragraf pidato yang kamu baca ada bagian struktur. Pernyataan posisi ada, kemudian rangkaian argumen juga ada. Satu lagi apa? Iya, penguatan pernyataan posisi. Dari paragraf itu sudah kamu isikan pada tabel di LKPD dan sudah dipresentasikan di depan kelas. Untuk itu kita berikan aplaus untuk kita semua sekalian. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita, materi pembelajaran kita hari ini? Silakan Anggiri Kesantang. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan hasil pelajaran kami terhadap struktur teks pidato persuasif adalah: 1. Apakah yang dimaksud dengan struktur teks pidato persuasif? Ya. Jawab. Unsur-unsur pembentuk pidato persuasif yang tersusun secara sistematis. 2. Apa saja unsur dari struktur teks pidato persuasif yang kami temukan pada pidato di atas? Jawab. Baik, dengarkan, perhatikan Pak. 1. Pendahuluan isi dalam kurung, posisi, rangkaian argumen, dan penguatan posisi, serta penutup. 3. Tentukanlah struktur teks pidato persuasif di atas berdasarkan paragraf yang terdapat pada pidato di atas. Jawab. Paragraf 1 adalah pendahuluan dan pernyataan posisi. Bagus, lanjut. Paragraf yang kedua dan 3 adalah rangkaian argumen. Paragraf keempat adalah penguatan pernyataan posisi. Serta paragraf 5 adalah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak Bapak Anggiri Kesantang kelompok 3 sudah mewakili kita semuanya tentang bagaimana kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan Pak, perhatikan. Materi pembelajaran kita hari ini adalah struktur teks pidato persuasif. Bapak beri penguatan sedikit, silakan didengarkan karena ini penting untuk kesimpulan akhir dari materi pembelajaran kita. Yang pertama, bahwa teks pidato persuasif itu adalah suatu teks pidato yang berisi ajakan, rujukan, kemudian mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Sampai sini paham ya? Baik, sudah kita simpulkan. Yang kedua, bahwa pada teks pidato persuasif itu memiliki bagian atau struktur. Struktur yang pertama tentu ada pendahuluan, isi, kemudian penutup. Pada bagian isi ada 3 unsur. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pernyataan posisi, berisi pendapat, opini, dan lain-lain. Kemudian rangkaian argumen, berisi data, kemudian alasan-alasan yang mendukung pendapat penulis atau orang yang berpidato. Dan yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi, berisi penguatan terhadap pendapat, bagaimana mengajak dan mempengaruhi orang yang sedang diberikan persuasif dari pidato ataupun teks pidato tersebut. Sudah paham anak Bapak sampai sini? Paham. Ada yang tidak paham? Lona paham? Paham ya? Alhamdulillah. Leni, Siri, paham? Pembelajaran kita pada hari ini tentu materinya sudah selesai. Untuk itu maka pada kegiatan akhir dari kegiatan pembelajaran ini, Bapak berharap kepada kita untuk sama-sama melakukan refleksi. Refleksi adalah bagaimana kamu menilai, kemudian merasakan, menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pendapat Anda semuanya, Bapak juga. Silakan, Aman Senaro. Bagaimana rasanya terkait pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah Senang Pak, karena ada video pembelajaran yang mengetahui pengertian struktur pidato persuasif dan bagiannya. baik? Terima kasih. Aman Senaro mengatakan proses pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan, menarik karena ada ditampilkan video, kemudian LKPD, kemudian ada slide yang menggunakan fokus. Terima kasih Bapak juga. Tadi melakukan refleksi, ada rupanya kesalahan sedikit dari tampilan video.
video kita melakukan kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi video pembelajarannya sudah ditampilkan dan juga sudah kamu pahami. Jadi proses pembelajaran kita hari ini cukup bisa membuat anak-anak bapaknya bersemangat. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya bisa kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih semangat dan lebih aktif lagi. Untuk itu sekali lagi, ayo kita berikan aplaus dulu untuk proses pembelajaran kita. Baiklah, anak-anak bapak semuanya, hari ini tentu sebelum kita mengakhiri kegiatan, bapak berikan post-test dengan 5 soal masing-masing, nanti kerjakan. Paham ya? Nah, tulis nama terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan tulis nama materi pembelajarannya hari ini. Ya, baik. Berikutnya ini kelompok 3 masing-masing. Bapak berikan waktu 3 menit. Tulis nama, judulnya, menjelaskan struktur teks pidato persuasif. Soalnya objektif ABC, silakan dijawab mana yang paling tepat. Sudah? Sudah, Pak. Ada yang belum? Sudah semuanya anak-anak bapak? Sudah. Baik. Bapak minta si Aman Senaro, silakan dikumpulkan punya temannya, silakan kepada Aman Senaro dikumpulkan ke depan. Jangan lupa menulis nama ya, silakan. Silakan dikumpulkan, silakan. Dapat jawabannya? Dapat. Bapak periksa dulu sejenak. Ini, apakah ada yang tidak dijawab? Baik anak-anak bapak, hari ini sudah, silakan perhatikan. Bapak perhatikan semuanya dijawab. Terima kasih. Ini nanti akan bapak periksa ulang. Siapa yang nilainya bagus, siapa yang masih membutuhkan kegiatan lanjutan yaitu remedial, nanti akan bapak informasikan di grup kita. Paham ya? Nah, silakan nanti tunggu informasinya. Tapi nanti kalau ada yang bagus nilainya akan bapak berikan kegiatan penayaan atau materi tambahan atau lanjutan. Siap? Siap. Baiklah, karena hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan post test atau evaluasi materi pembelajaran kita struktur teks pidato persuasif, bapak sangat berterima kasih atas kerjasama anak-anak bapak semuanya. Maka untuk hari kedepannya pembelajaran kita berikutnya adalah tentang kosakata teks pidato persuasif atau istilah yang terdapat pada teks pidato persuasif. Jadi anak bapak bersiap-siap untuk kegiatan materi pembelajaran pertemuan berikutnya. Ya, baca buku, jangan lupa untuk tetap menggunakan waktu dalam membaca dan mempelajari materi selanjutnya. Sampai di sini bapak cukupkan. Mari ketua kelas dipimpin lagi kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Silakan. Siap.